Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desilatu. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika, NIM 411423013 dari kelas A. Nah, pada kali ini, di video ini saya akan mempresentasikan filsafat ketuhanan dalam Islam, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Profesor Dr. Nofriyanti Jafri, SPDI MPDI. Nah, baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ketuhanan. Tuhan dalam peradaban Yunani dimaknai dengan kata Deus yang berarti dewa Zeus, lalu dalam perkembangannya digunakan kata Theos yang artinya Tuhan. Yang pertama, sedangkan menurut Aristoteles, Tuhan adalah penggerak alam. Dalam teori aktus potensi, alam merupakan objek yang mempunyai potensi dalam melaksanakan perubahan. Dengan istilah lain, alam mempunyai potensi dalam merealisasikan dirinya sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, Tuhan menurut Aristoteles yaitu bahwa Tuhan merupakan penggerak pertama bagi kehidupan alam ini. Nah, yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan lain sebagainya. Nah, apabila manusia menyembah hawa nafsunya dalam arti selalu mengikuti jejaknya, hawa nafsu itulah ilahinya atau Tuhannya yang disembah. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 43 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita manit tahwaza ilahu hawa afa angta takunu alaihi wakila, yang artinya, sudahlah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Quran Surah Al-Furqan ayat 43. Selanjutnya ada pengertian iman. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 62 yang artinya dia Muhammad itu membenarkan atau mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada orang yang beriman. Iman itu ditunjukkan kepada Allah, kitab-kitab dan rasul. Iman itu ada dua jenis, iman hak dan iman batil. Yang bagian selanjutnya pengertian takwa. Takwa adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada kepercayaan akan adanya Allah, membenarkannya, dan takut akan Allah. Istilah ini sering ditemukan dalam Al-Quran. Muttaqin yang merujuk kepada orang-orang yang bertakwa, atau dalam perkataan Ibnu Abbas, orang-orang yang meyakini Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan patuh akan segala perintahnya. Nah, takwa menurut bahasa umum adalah umat Islam yang beriman, yang selalu menjauhi segala larangan Allah dan melakukan segala perintah Allah. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang wujud Tuhan. Al-Quran sering kali mengulang dan menyebut banyak ayat-ayat yang membahas persoalan tentang penciptaan dan pasangan dari makhluknya. Hal ini nampak dari bahasa yang berlainan di mana ini merupakan bukti atas adanya maksud dan tujuan Tuhan atau Allah dalam mengendalikan dan mengatur segala ciptaannya, dan juga tentang keesaan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am ayat 6, dalam Quran surah Al-An'am ayat 1, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 1. Selanjutnya keimanan dan ketakwaan. Pertama, pengertian keimanan. Kebanyakan orang menyatakan bahwa kata iman berasal dari kata kerja amina ya'manu amanan yang berarti percaya. Oleh karena itu, iman yang berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Akibatnya, orang yang percaya kepada Allah dan selainnya seperti yang ada dalam rukun iman, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan dan kepatuhan atau takwa kepada yang telah dipercayainya, masih disebut orang yang beriman. Hal itu disebabkan karena adanya keyakinan mereka bahwa yang tahu tentang urusan hati manusia adalah Allah, dan dengan membaca dua kalimat syahadat telah menjadi Islam. Berikutnya pengertian ketakwaan. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman.
yaitu orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, yakni orang yang melaksanakan sholat sebagai upaya pembinaan iman dan menafkahkan rezekinya untuk kepentingan ajaran Allah. Ketakwaan adalah kekuatan dari dalam yang cemerlang dan unik. Pertumbuhannya dapat mengukir sejarah baru di dunia. Iman kita dari syirik dengan menjauhi mantra-mantra, ajaran sesat, tahayul, dan perdukunan yang sesat. Pastikan kita melakukan ibadah-ibadah wajib setiap hari dan menjauhi maksiat dalam bentuk apapun. Bertemanlah dengan orang-orang baik. Selanjutnya ada peran iman dan takwa dalam menjawab problema dan tantangan kehidupan modern. Pengaruh iman terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut ini dikemukakan beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman dalam kehidupan manusia. Yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Terus, iman menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Dan terakhir, iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Selanjutnya ada iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan pengaruh seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas, tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuen dengan apa yang telah diikrarkannya, baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya. Ia senantiasa berpedoman pada firman Allah, yang artinya katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 162. Selanjutnya, iman memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yang artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Selanjutnya, iman mencegah penyakit. Akhlak, tingkah laku, perbuatan fisik seorang mukmin atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Berikutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, yang meningkatkan itu contohnya itu untuk anak-anak sekolah, yaitu dengan mengikuti pesantren kilat dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Iman dan takwa adalah dua konsep yang penting dalam agama Islam, di mana iman itu merujuk kepada keyakinan yang kuat terhadap ajaran dan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, sampai di situ video saya kali ini video yang kali ini saya buat tentang filsafat keimanan dan ketakwaan. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.